Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi prakarya, yaitu serat alam. Sebelum kita lanjut ke penjelasan materinya, saya akan memaparkan beberapa contoh berkenaan dengan materi yang akan kita bahas. Jangan lupa disimak contohnya dan dilihat baik-baik ya contoh-contohnya. Di materi ini kita akan membahas mengenai serat alam ya. Jadi bagi yang belum paham mengenai materi yang saya sampaikan di aplikasi psikologi, kalian bisa melihat video penjelasan materinya. Jadi materi yang akan saya jelaskan mengenai serat alam. Nah, di sini serat alam kita akan membahas yang poin pertama itu mengenai pengertian serat alam. Jadi di sini bahan serat alam ini itu jenis bahan berupa potongan-potongan yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, jadi serat ini digunakan sebagai bahan baku tekstil biasanya. Ya, jadi serat di sini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang ataupun pembuatan kain. Itu adalah pengertian dari serat alam ya. Jadi di dalam serat alam ini akan kita bahas mengenai serat alam dari tumbuhan, kemudian serat dari hewan ya. Yang pertama ini ada serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku tekstil yang memiliki persyaratan. Nah, persyaratannya diantaranya apa saja sih? Yang pertama harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya yang halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk bahan serat alam sendiri, bahan serat alam dari tumbuhan ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji. Yang contohnya yang pernah kalian buat, yang tugas mengenai serat dari biji, membuat bentuk hewan, bentuk bunga, dan lain sebagainya. Jadi biji ini bisa dari biji apa saja ya, bisa biji kapas ataupun biji kapuk. Kemudian serat dari batang. Nah, serat dari batang ini contohnya dari batang pohon anggrek, pohon melinjo, pohon mahkota dewa, pohon beringin, seperti itu. Kemudian serat dari daun. Nah, serat dari daun ini contohnya seperti serat daun mendong atau daun nanas, daun pandan atau eceng gondok yang biasanya untuk kerajinan tikar, seperti itu ya. Kemudian kalau serat dari buah ini biasanya serat dari buah kelapa ya, yang karena kenapa? Karena serat dari buah kelapa ini memiliki sabut ya yang melapisi buah kelapa tersebut. Nah, dari sabut tersebut ya, jadi buah kelapa ini memiliki banyak manfaat ya. Dari sabut kelapanya itu manfaatnya banyak sekali untuk kerajinan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa serat dari tumbuhan. Kemudian sekarang kita akan bahas mengenai serat dari hewan. Nah, biasanya serat dari hewan ini berasal dari hewan yang memiliki tekstur lembut dan halus ya. Jadi bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bagian apa biasanya? Biasanya bagian bulunya ya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya seperti stapel dan filamen. Nah, di sini akan Bunda jelaskan apa yang dimaksud dengan serat dari stapel. Serat dari stapel ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool ya. Contohnya dari bulu domba, alpaca, dari unta, mohair, kelinci, dan lain-lain. Nah, kemudian
Yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen sendiri di sini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yakni serat yang berasal dari larva ulat, ya, seperti larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong, ya kan? Biasanya banyak itu, ya, seperti benang ulat sutra misalnya, ya. Itu biasanya dia benangnya akan dibentuk menyerupai kepompong. Itu di sini Bunda akan menjelaskan mengenai bahan tekstil dari kapas, ya. Jadi bahan tekstil dari kapas ini memiliki beberapa karakteristik, ya, seperti bahan yang terasanya dingin dan sedikit kaku, serta mudah kusut dan mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, kemudian mudah terbakar. Ini adalah bahan tekstil dari kapas, ya. Jadi karakteristiknya yang Bunda sebutkan tadi. Kemudian kalau misalnya bahan tekstil dari kapas tadi mudah terbakar, kemudian bahannya sedikit kaku, ini berbeda dengan serat sutra. Nah, serat sutra di sini memiliki ciri-ciri yang pertama itu berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur. Kemudian ini mudah terbakar, ya, yang pasti berbau seperti rambut terbakar. Selain serat sutra, di sini Bunda akan menjelaskan yaitu serat wol, ya. Jadi serat wol di sini mempunyai ciri-ciri agak kuat. Yang pertama, tidak berkilau. Kalau misalnya sutra tadi berkilau, di sini serat wol itu tidak berkilau. Kemudian keriting, kenyalannya tinggi, elastis tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Kemudian kain ini, ya, serat wol ini tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan mengenai pengolahan dari serat-serat ini tadi, ya, yang sudah Bunda jelaskan. Jadi pengolahan bahan serat ini yang pertama itu pemintalan benang, ya, proses di mana kapas dipintal menjadi benang, ya, dibentuk menjadi benang maksudnya. Kemudian setelah sudah jadi benang, nah, benang tersebut digulung, ya. Step 2-nya yaitu penggulungan benang. Kemudian setelah digulung, dicelupkan ke dalam pewarna kain tadi, ya, pewarna benang tadi dicelupkan, step 3-nya. Kemudian untuk yang keempat ini penenunan benang menjadi kain. Jadi setelah diolah tadi, untuk tahap terakhir itu benangnya, serat wolnya tadi itu ditenun menjadi sebuah kain, ya, seperti itu. Pengolahan bahan serat, Bunda di sini juga akan menjelaskan mengenai proses. Kalau tadi diolah bagaimana serat wol itu menjadi sebuah benang dan ditenun menjadi sebuah kain, sekarang Bunda akan menjelaskan mengenai proses produksi kerajinan bahan seratnya. Jadi proses produksinya, ya. Jadi di sini teknik dasar kerajinan tekstil, ya, merupakan segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil, ya. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Yang pertama bisa menenun, yang kedua menjahit, ya. Menjahit itu untuk apa? Yaitu menjahit itu untuk menyambung kain dan bahan-bahan lain menggunakan benang dan jarum, gitu, ya. Yang ketiga itu mengikat, ya. Poin berikutnya mengenai produk dan proses kerajinan bahan serat. Di sini ada beberapa syarat dalam proses kerajinan bahan serat. Yang pertama, kegunaan. Nah, di mana benda kerajinan harus dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya, ya. Kemudian yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya.
Kemudian yang keempat yaitu mengenai keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan si pemakainya gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada keindahan. Benda kerajinan harus mempunyai daya tarik lebih ya bagi si pemakainya. Terakhir di sini mengenai kemasan produk kerajinan bahan serat ya. Jadi kemasan adalah yaitu merupakan penyajian ya sebuah produk kerajinan yang telah diproduksi ya. Dilihat dari fungsinya, kemasan di sini memiliki 4 fungsi utama. Jadi fungsi kemasan ini yang pertama untuk menjual produk yang pertama, kemudian yang kedua melindungi produk tersebut, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan yang terakhir memperindah penampilan produk tersebut. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.